Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Permata Bunda dengan NIM 2005065 berasal dari jurusan Pendidikan Luar Sekolah angkatan 2020. Di sini saya akan menjelaskan proposal saya dengan judul penggunaan media belajar dalam penguasaan bahasa atau speaking pada peserta didik lembaga bahasa Lia Padang. Yang akan saya jelaskan yaitu yang pertama dari pendahuluan, yang kedua metodologi penelitian, yang ketiga hasil dan pembahasan, lalu yang keempat kesimpulan. Baik, materi yang pertama yaitu mengenai pendahuluan. Pendidikan ialah program membelajarkan masyarakat yang ditempuh dengan beberapa cara, baik dengan pendidikan formal, pendidikan informal, maupun pendidikan non-formal. Pendidikan formal, non-formal, atau pendidikan luar sekolah ialah suatu bentuk kegiatan yang dimana untuk membelajarkan masyarakat agar memiliki kemampuan, keterampilan, serta pengetahuan yang diperoleh dari luar pendidikan formal. Program pendidikan yang diselenggarakan oleh Lembaga Bahasa Lia Padang ini adalah pelatihan berbahasa Inggris bagi warga belajar hingga yang sudah bekerja. Program pembelajaran yang dilakukan seperti yang pertama yaitu program pembelajaran untuk anak usia sekolah dasar atau SD, lalu yang kedua program pembelajaran untuk anak remaja SMP, yang ketiga program didesain untuk melatih keterampilan speaking, listening, reading, dan writing untuk para peserta yang masih duduk di bangku sekolah maupun yang akan bekerja, lalu yang terakhir yaitu program dirancang untuk mempersiapkan para peserta sebelum mengambil paper base, serangkaian latihan struktur, listening, vocabulary, dan reading. Lalu media belajar ialah suatu media yang digunakan instruktur atau tutor untuk menunjang pembelajaran. Penggunaan media pembelajaran ini belum lama diaplikasikan, terbukti dengan digunakannya media pembelajaran pada proses belajar mengajar peserta pelatihan sedikit lebih fokus dari biasanya. Nah, berdasarkan fenomena yang ditemukan, penulis ini tertarik untuk melakukan penelitian tentang penggunaan media belajar dalam penguasaan bahasa atau speaking pada peserta pelatihan di lembaga bahasa Lia Padang. Lalu yang kedua ada metodologi penelitian. Nah, pada artikel penelitian ini menggunakan kualitatif dengan metode studi kasus. Nah, menurut Caswell, metode studi kasus merupakan studi yang dilaksanakan secara spesifik, mendalam, dan luas terhadap suatu kejadian pada seorang individu, kelompok, budaya, maupun suatu gambar kehidupan melalui pengumpulan data yang dapat diperoleh melalui gambar, kata-kata, bukan angka, yang dilaksanakan dalam jangka waktu yang cukup lama. Lalu di sini kita akan membahas hasil dan pembahasan. Yang pertama itu ada hasil. Nah, yang pertama ada penggunaan media pembelajaran audio pada kelas TOEFL di lembaga bahasa Lia Padang. Nah, dalam satu pembelajaran ini, seperti pembelajaran TOEFL, sebagai seorang tutor itu harus dapat mengemas materi pembelajaran dengan sekreatif mungkin, sehingga materi tersebut dapat tersampaikan dengan baik oleh warga belajar dan dapat dipahami dan dimengerti. Dalam prosesnya, tutor akan menggunakan media pembelajaran sebagai alat bantu untuk memudahkan dan dalam menjelaskan materi pembelajaran. Nah, untuk mengetahui penggunaan media pembelajaran audio dalam pembelajaran pada kelas TOEFL, maka peneliti melakukan penelitian data dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Lalu yang kedua ada penggunaan media pembelajaran visual pada kelas TOEFL di lembaga bahasa Lia Padang. Nah, penggunaan media pembelajaran visual ini, tutor TOEFL menggunakan media gambar dan PowerPoint yang ditampilkan dengan menggunakan proyektor dan layar LCD. Nah, pernyataan dari tutor TOEFL tersebut diperkuat dengan hasil dokumentasi yang peneliti dapatkan ketika pelaksanaan penelitian terkait situasi pembelajaran TOEFL di dalam kelas. Nah, selanjutnya peneliti masih melakukan wawancara dengan tutor TOEFL mengenai keberadaan dan keadaan media pembelajaran di lembaga Lia Bahasa Padang. Lalu yang ketiga ada penggunaan media pembelajaran audio visual tutor TOEFL di lembaga Lia Padang. Nah, peneliti juga melakukan observasi di kelas tutor menggunakan media audio visual. Ketika ditayangkan video yang sesuai materi ataupun film yang menyangkut motivasi warga belajar terlihat senang dan memperhatikannya. Nah, beberapa warga belajar ini banyak yang memperhatikan pelajaran serta memberikan respon dengan melontarkan pertanyaan terkait pelajaran yang disampaikan maupun tentang pertanyaan lain yang menyangkut TOEFL. Dan ketika tutor memberikan pertanyaan kepada warga belajar, mereka juga antusias untuk berebut menjawab pertanyaan dari tutor.
Lalu yang keempat di sini ada penggunaan bahasa Inggris atau speaking pada pelatihan lembaga bahasa Lia Padang. Nah, di sini para warga belajar di sana sangat bersemangat dan melakukan pembelajarannya. Banyak dari mereka yang aktif menjawab ataupun bertanya kepada tutor. Dengan adanya media pembelajaran tersebut, membuat para warga belajar lebih paham akan materi yang dipelajarinya. Lalu kita langsung masuk ke pembahasan. Pembahasan pertama itu penggunaan media pembelajaran berupa audio. Nah, pembelajaran di Lia Padang secara umum berjalan dengan baik menggunakan beberapa materi untuk menunjukkan bahwa telah tersedia perangkat media pembelajaran yang lengkap termasuk media LCD, proyektor, speaker aktif, dan OHP yang sekarang sudah tidak digunakan lagi karena manfaatnya sudah digantikan dengan LCD proyektor yang lebih lengkap dan canggih. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh tutor Miss Hasri dan tutor Miss Gusma, bahwa kegiatan belajar mengajar telah menggunakan media pembelajaran audio, salah satunya speaker aktif sebagai media pembelajaran tutor. Lalu yang kedua di sini ada penggunaan media pembelajaran visual. Nah, wawancara dengan peneliti ini dengan tutor juga, peneliti ini dapat menyampaikan juga bahwa penggunaan media pembelajaran visual dalam kegiatan belajar mengajar dapat menjadikan kegiatan belajar mengajar menjadi menarik dan tidak bosan lagi, dan memudahkan warga belajar untuk cepat memahami materi yang disampaikan oleh tutor. Nah, menggunakan media pembelajaran visual tutor ini seperti ada gambar animasi, film, baik hanya digambar di kertas maupun gambar yang ditayangkan pada layar LCD dan menggunakan media visual slide seperti PowerPoint tentang materi yang diajarkan. Lalu yang ketiga, penggunaan media audio visual. Nah, dari wawancara ini, peneliti dengan tutor dalam menggunakan media pembelajaran audio visual menggunakan video dan film. Nah, film, tutor itu menayangkan beberapa film genre Amerika seperti Spider-Man, intinya yang berbahasa Inggris. Nah, kalau sedangkan video, misalnya video itu tentang percakapan berkelompok, dalam penayangan video tersebut ataupun film memakai proyektor sebagai proyeksi LCD dan sound. Dalam penggunaan media audio visual seperti video, ada salah satu tutor yang tidak memakai LCD proyektor, tetapi malah memakai handphone. Lalu yang terakhir, penggunaan bahasa Inggris atau speaking. Nah, dari penemuan yang dilakukan peneliti pada saat wawancara dengan tutor TOEFL, Miss Hasri, Desri, dan Miss Gusma Eliza Arif, terdapat beberapa hasil peneliti, yaitu yang pertama, para warga belajar di sana merupakan kalangan dari masyarakat yang berbeda umur. Mereka umumnya merupakan para pencari pekerjaan dan pekerjaan mereka lamar itu membutuhkan bahasa Inggris atau speaking yang baik. Yang kedua, warga belajarnya tidak terlalu banyak karena keterbatasan kursi dan ruangan yang terlalu sempit. Yang ketiga, tutor di sana merasa cukup senang karena setiap pertemuan para warga belajar itu dapat berkembang dengan baik dalam pengucapan speaking mereka. Yang terakhir, mereka sangat dituntut untuk bisa berbahasa Inggris yang baik karena nantinya mereka akan bekerja di perusahaan yang karyawannya sangat membutuhkan yang bisa berbahasa Inggris yang baik dan benar. Lalu yang terakhir ada kesimpulan. Berdasarkan dari rumusan masalah, hipotesis, dan hasil penelitian, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan terhadap penelitian yang berjudul penggunaan media belajar dalam penguasaan bahasa speaking pada peserta di lembaga Lia Padang. Nah, berdasarkan pada data yang telah dikumpulkan dan pengujian yang telah dilakukan dengan menggunakan metode studi kasus, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, media pembelajaran sangat berperan penting untuk keberhasilan proses belajar mengajar. Nah, peranan media pembelajaran pertama adalah untuk membantu penyampaian materi kepada para warga belajar yang terutama adalah yang berkualitas. Yang kedua, untuk mendapatkan kualitas media pembelajaran yang baik, agar dapat memberikan pengaruh yang signifikan dalam proses belajar mengajar, maka diperlukan pemilihan dan perencanaan penggunaan media pembelajaran yang baik dan tepat. Nah, pemilihan media pembelajaran yang tepat ini menjadikan media pembelajaran yang efektif digunakan dan tidak sia-sia untuk diterapkan. Sekian proposal yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.